Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang kloroplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas adalah organel sel tanaman yang mempunyai membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan stroma. Kloroplas adalah plastisida berwarna hijau yang mengandung pigmen hijau disebut klorofil. Struktur dan fungsi pada kloroplas. Pada sel tumbuhan, kloroplas biasanya dijumpai dengan bentuk cakram dengan diameter 2-4 mikrometer dengan panjang 5-10 mikrometer. Kloroplas memiliki bentuk yang berbeda-beda bergantung pada organismenya. Contohnya, pada chlorella ini berbentuk piringan. Kemudian pada Chlamydomonas ini berbentuk mangkuk. Lalu ada pula yang berbentuk pita spiral. Contohnya Spirogyra, dan berbentuk bintang pada Zygnema. Pada tumbuhan tingkat tinggi berbentuk seperti bola atau telur, seperti kebanyakan organel pada sel eukariotik. Membran luar berbentuk seperti cakram yang bersifat permeabel. Sedangkan membran bagian dalam ini bersifat selektif permeabel atau hanya dapat dilewati sebagian molekul. Pada membran dalam terdapat molekul transport yang melekat seperti protein integral sebagai tempat keluar masuknya glukosa. Pada bagian dalam terdapat stroma yang membungkus cairan kloroplas. Cairan ini mengandung banyak enzim DNA, plastik RNA, dan ribosom. Pada stroma juga ditemukan membran lain yang disebut membran tilakoid. Membran-membran yang ada pada kloroplas ini memisahkan organel kloroplas menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah ruang antar membran yang memisahkan membran luar dan membran dalam. Kemudian yang kedua ada stroma. Dan yang ketiga terdapat membran tilakoid atau lumen tilakoid. Membran tilakoid saling berhubungan satu sama lain membentuk cakram yang bertumpu yang disebut dengan grana. Setiap membran tilakoid itu disebut dengan fret. Nah, membran grana ini dihubungkan antara satu dengan yang lainnya oleh saluran yang dinamakan saluran lamella integrana. Setiap kloroplas memiliki 10 hingga 30 grana, dengan setiap grana tersusun atas 20 hingga 60 tumpukan membran tilakoid yang tersusun atas 20% hingga 30% lipid dan 70 hingga 80% protein, dan juga ditemukan partikel yang melekat pada membrannya. Nah, partikel-partikel tersebut disebut dengan kuantosom. Nah, kuantosom ini berfungsi menangkap energi foton dari cahaya matahari dan berperan sebagai unit fotosintesis granula yang besar disebut dengan fotosintesis 2 atau PS2, dan granula yang kecil disebut dengan fotosintesis 1 atau PS1. Dalam saluran lamella integrana hanya terdapat fotosintesis 1, dan pada tilakoid ini ditemukan pigmen fotosintetik, yaitu pigmen berwarna hijau klorofil A, klorofil B, dan keratinoid atau pigmen merah. Apa sih fungsi kloroplas? Kloroplas memiliki 2 fungsi, yaitu berperan dalam fotosintesis, yaitu reaksi terang atau fosforilasi dan fotolisis, dan reaksi gelap membentuk glukosa, berperan dalam sintesis protein atau sintesis kloroplas. Peran kloroplas.
Kloroplas bertanggung jawab untuk memungkinkan terjadinya fotosintesis, sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Artinya, tanpa kloroplas tanaman tidak dapat menciptakan energi. Kloroplas berperan penting dalam fotosintesis, yang merupakan proses di mana tanaman dan organisme autotrof lainnya menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Fotosintesis ini mendukung keseimbangan ekosistem dengan memasok oksigen untuk organisme lainnya dan menjadi basis bagi rantai makanan di ekosistem tersebut. Tanaman juga mengambil karbon dioksida dari udara, membantu mengurangi kadar gas rumah kaca dan menjaga keseimbangan atmosfer. Pentingnya melindungi lingkungan bagi keberlangsungan hidup kloroplas. Ada pengaturan iklim, ada pemurnian udara, dan ada kehidupan bagi makhluk hidup lain. Perlindungan lingkungan sangat penting untuk keberlangsungan hidup kloroplas dan tanaman secara keseluruhan. Beberapa alasan utamanya yaitu yang pertama, pengaturan iklim. Kloroplas dan tanaman berperan dalam siklus karbon yang membantu mengatur iklim global dengan menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen. Tanpa lingkungan yang sehat, kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis dan menyumbangkan oksigen kepada atmosfer akan terganggu. Yang kedua, pemurnian udara. Tanaman dan kloroplas membantu membersihkan udara dengan menyerap polutan seperti karbon dioksida, oksida nitrogen, dan partikel lainnya. Lingkungan yang tercemar dapat menghambat kemampuan tanaman untuk melakukan fungsi ini. Yang ketiga, kehidupan makhluk hidup lain. Tanaman adalah dasar rantai makanan di banyak ekosistem, menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk hidup. Ketidakseimbangan dalam lingkungan dapat mengganggu ke ekosistem secara keseluruhan, termasuk populasi tanaman dan kloroplas. Oleh karena itu, menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup kloroplas dan fungsi ekologisnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ini melibatkan praktik-praktik seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian habitat alami, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Apa saja yang terjadi di kloroplas? Yang paling terkenal di sini adalah reaksi fotosintesis. Nah, pada reaksi fotosintesis ada dua tahapan, di mana satu tahapan berlangsung di tilakoid, yaitu reaksi terang, dan tahapan yang lain berlangsung di stroma, yaitu siklus Calvin atau biasa juga disebut dengan reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang yang terjadi pada tilakoid atau grana, energi cahaya yang diserap oleh pigmen pada tilakoid akan menyebabkan terjadinya reaksi fotolisis, yaitu pemecahan molekul air menjadi oksigen. Nah, reaksi ini akan menjadi sumber elektron atau juga kalau dilihat adalah sebagai pengganti elektron yang hilang dari klorofil yang merupakan pigmen utama pada fotosintesis. Nah, elektron yang terlepas dari klorofil kemudian akan ditangkap oleh molekul NAD+ di sini dan berubah menjadi NADPH. Nah, selama elektron mengalir dari klorofil ke NADP+, akan dilepaskan energi yang dipergunakan untuk mensintesis ATP dan NADPH yang diproduksi pada reaksi terang. Selanjutnya akan dipakai untuk proses reduksi CO2 menjadi gula pada siklus Calvin yang berlangsung di stroma. Oke, pada siklus Calvin di sini CO2 itu akan difiksasi dan kemudian selanjutnya direduksi dengan energi berasal dari ATP dan elektron berasal dari NADPH menjadi molekul gula. Nah, ATP yang telah digunakan akan berubah menjadi ADP, sedangkan NADPH akan berubah menjadi NAD+. Nah, baik ADP maupun NADP+ itu akan digunakan kembali pada reaksi terang yang berlangsung di tilakoid. Nah, proses apa lagi yang terjadi di kloroplas? Di kloroplas juga terjadi peristiwa replikasi DNA. Jadi replikasi DNA-nya di sini mirip seperti replikasi yang terjadi pada sel bakteri. Kemudian di kloroplas juga terjadi peristiwa ekspresi gen, yaitu transkripsi dan translasi seperti terlihat pada gambar. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, maka di sini kita paham
kloroplas itu menyerupai sebuah sel prokariot yang hidup di dalam sel eukariot. Nah, sehingga kemudian ilmuwan memunculkan teori yang dikenal dengan teori endosisbiosis, yang dimana pada gambar ini terlihat bahwa kloroplas sejatinya adalah bakteri fotosintetik yang kemudian diendositosis oleh nenek moyang sel eukariotik dan kemudian tetap hidup dan bertahan pada sel eukariotik yang membentuk endosymbionts. Dalam fotosintesis terdapat dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, di antara dua tahap ini memiliki perbedaan. Yang pertama pada reaksi terang. Reaksi terang terjadi di dalam tilakoid kloroplas yang merupakan struktur membran internal di dalam kloroplas. Proses ini memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk mengaktifkan reaksi kimia yang terjadi di dalam tilakoid. Nah, reaksi terang ini menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan serta menghasilkan ATP dan NADPH sebagai molekul pembawa energi yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi di dalam stroma kloroplas, yaitu ruang di dalam kloroplas di luar tilakoid. Nah, pada proses ini tidak bergantung langsung pada cahaya matahari, tetapi menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang sebagai sumber energi. Reaksi gelap ini menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi kimia yang dikenal sebagai siklus Calvin. Dengan demikian, kedua tahapan ini saling berkaitan dalam proses fotosintesis, di mana reaksi terang menghasilkan energi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk reaksi gelap, yang pada akhirnya menghasilkan glukosa sebagai produk akhir.